Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin ikhwah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Rabb kita Jalla wa Ala. Hari ini merupakan awal dari bulan Ramadan pada tahun 1438 Hijriah. Di pagi hari ini kita akan mengawali kajian kita dari pembahasan kitab seputar tauhid yang juga merupakan salah satu dari karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Namun dalam kitab ini, bagaimana judulnya, yaitu Sittatu Mawadhi' min as-Sirah, beliau berdalil dengan beberapa kisah dari sirah nabawiyah. Artinya, kalau kita ditanya kitab apa yang paling sahih yang berbicara tentang tauhid, maka jawabnya adalah Quran. Dan kemudian juga Al-Waqai', itu kejadian-kejadian yang menjadi dalil dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya sirah, sandaran dan landasannya adalah riwayat. Hatta sekalipun Al-Quran itu juga datang kepada kita melalui jalur riwayat. Cuma permasalahannya kalau Al-Quran itu dia sudah pasti sahih. Adapun selain Al-Quran dia bisa sahih dan bisa juga lemah, bahkan bisa juga riwayatnya adalah riwayat yang palsu. Maka di antara sumber dan dalil dalam perkara tauhid dan syirik di samping Al-Quran adalah sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang mustaq, yang dia rindu dengan tauhid, maka baca Al-Quran, baca Quran, karena dia merupakan kitab yang paling bagus yang berbicara tentang tauhidullah. Begitu juga Iqra' Sunnah, yang pelajari sirah-sirah nabawiyah, karena itu adalah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan at-tauhid dan dalam memerangi kesyirikan.
Maka mempelajari sirah ini penting. Yang utamanya dan yang pertama adalah untuk mengetahui kisah-kisah yang menjadi sandaran dalam perkara at-tauhid. Dan sirah tentu yang dimaksud di sini adalah sirahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menerangkan, kata beliau, hiya at-tariqatu allati kana yasiru 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sirah itu adalah jalan hidup yang dahulu ditempuh oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu bi'satihi, semenjak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila an tawaffahu Allah azza wa jalla, sampai Allah azza wa jalla wafatkan beliau. Baik dalam perkara ibadah ataupun dalam perkara muamalah, dan juga dalam perkara berdakwah ke jalan Allah, dan masuk dalam pengertian dakwah, jihad, hijrah, dan juga ta'lim, dan semua perbuatan Nabi, ucapan Nabi, tindak tanduk Nabi, itu semua adalah cakupan dari muatan kajian seputar sirah beliau alaihi salatu wassalam. Nah, seperti yang telah diketengahkan, bahwa yang dimaukan oleh penulis dalam kitabnya ini itu satu mawad. Beliau hanya mengambil 6 poin. Berarti di sana ada poin-poin yang lain. Itu rujukannya kemana? Ke kutubus sirah. Ya. Dan sudah sepatutnya seorang muslim dia mengerti sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak beliau alaihi salatu wasallam diutus hingga Allah azza wa jalla wafatkan. Namun di sini ada 6 poin yang menjadi dalil, yang wadih, yang jeli, yang terang, yang menjelaskan akan batilnya asyirk, batalnya kesyirikan. Dan bagaimana dinul musyrikin, agamanya orang-orang musyrik, sehingga seorang muslim ala bayyinah, di atas keterangan yang nyata. Dia tahu mana garis pembeda antara ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran kaumnya yang beliau alaihi salatu wasallam perangi. Ini hal yang penting. Kenapa? Karena banyak dari kaum muslimin ngaku muslim, namun mereka tidak memahami garis perbedaan. Apa garis merahnya, apa benang merahnya yang membedakan antara ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran yang diselisih oleh beliau alaihi salatu wassalam. Maka arahnya ke situ. Jadi bukan sirah bi umumihi, bukan sirah secara umum, melainkan diambil dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 poin yang menjelaskan tentang ajaran yang dibawa oleh beliau dan perbedaannya dengan ajaran yang diperangi oleh beliau alaihi salatu wassalam. Ini poin. Jadi belajar sirah dari 6 poin untuk mengetahui ya secara benar apa makna tauhid, ya, dan apa itu kesyirikan yang menjadi agamanya orang-orang al-musyrikin. Ini poin dan topik dari pembahasan kita. Bisa dipahami? Baik. Kita akan masuk kepada kitab. Yaqul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa afa anhu amin. Dikatakan setelah bismillah adalah hamdalah, segala puji bagi Allah Rabb Musta'alam, kemudian disambung dengan salawat. Yang telah kita jelaskan pada banyak tempat apa yang dimaksud dengan salawat Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan yaqul Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
Kadang disebut juga dengan istilah Syekhul Islam. Ini tajawuzan. Dan yang lebih dikenal dengan sebutan Syekhul Islam adalah Ibnu Taimiyah. Namun istilah yang seperti ini tidak ada dhabitnya, tidak ada aturan bakunya. Kadang disebut untuk Syekh Muhammad dengan sebutan Syekhul Islam. Kadang disebut dengan sebutan Al-Imam. Kadang disebut dengan sebutan Al-Mujaddid. Ini istilah mudah saja insyaallah taala. Apa aja yang kita gunakan, maka hal itu tidak mengapa. Selagi kita sebutkan siapa yang dimaksud. Cuman kalau kita sebut Syekhul Islam tanpa kita sebutkan namanya, maka yang terlintas dalam benak adalah Ibnu Taimiyah. Dan setiap mazhab dan setiap permasalahan pun juga punya istilah sendiri-sendiri. Kalau dalam perkara fikih Syafi'i disebut Syekhul Islam, jangan kita pikir itu yang dimaksud Ibnu Taimiyah. Itu adalah Zakaria Al-Ansari. Jadi setiap fan dia miliki, setiap disiplin ilmu dia memiliki istilahnya sendiri-sendiri. Maka selagi kita sebutkan siapa yang dimaksud, maka insya Allah istilah-istilah seperti itu tidak begitu berpengaruh. Berkata Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala wa afa anhu amin. Kita masuk kepada perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan dalam pembahasan kitab kita ini kita akan mengambil beberapa penjelasan dari perkataannya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Sama rahimakallah sittata mawadhi'a min as-sirah wa famha fahman hasanan. Perhatikanlah semoga Allah merahmatimu 6 perkara dari sirah nabawiyah. 6 peristiwa. Mawadhi' untuk jamak dari maudhi'. 6 peristiwa min as-sirah, yaitu dari sirah. Maksudnya sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita ingin memperhatikan kepada sirah secara keseluruhan, tabiha wa nikmah, itu yang seharusnya. Ya, siapa yang udah pernah baca sirah dari awal sampai akhir? Tunjuk tangan. Tapi kita tahu sejarah Indonesia, ya, sejarah kemerdekaan Indonesia, namun kita nggak tahu sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil ya buku sirahnya kecil, tamatkan. Ya, ini menunjukkan ya bahwa klaim kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sahih. Ya, karena kecintaan itu yang dibuktikan dengan amal. Yang dibuktikan dengan perbuatan. Dan orang yang cinta itu mustaq, dia rindu untuk mengetahui riwayat kekasihnya, Rasul yang diutus olehnya, ya, ajaran yang dibawa olehnya. Adapun perkataan saya cinta, namun dia tidak ingin tahu dan minatnya kepada yang lainnya, seperti ini adalah cinta-cinta yang dipertanyakan. Sudah berapa tahun berlalu oleh kita semenjak kita yang mengambil jalan istiqamah. Ada sebelum ini ya, seseorang mungkin belum istiqamah, kemudian dia istaqim, kemudian dia istiqamah. Berlalu olehnya sekian tahun. Namun sampai saat ini belum juga selesai membaca sirah nabawiyah. Nah, para ulama ya, meringkas sirah itu ya dalam pembahasan yang singkat, pembahasan yang ringan. Nah, begitu juga di sini. Ya, karena sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah perjuangan dalam mendakwahkan tauhid, dalam memerangi kesyirikan. Maka dia merupakan sumber dalil dalam perkara ini. Namun untuk memudahkan penuntut ilmu, diambil 6 aja sebagai dalil atas keseluruhannya. Insyaallah taala. Kata beliau ta'amma rahimakallah, perhatikanlah semoga Allah merahmatimu. Sittata mawadhi'a min as-sirah wa thamma fahman hasanan. 6 perkara dari sirah dan pahamilah dengan pemahaman yang benar. Jadi yang dimaukan dari mempelajari sirah adalah at-tafaqquh fiha, agar seorang faqih mengerti apa yang dimaukan dari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang asasnya adalah
التوحيد. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan يقول والمقصود من دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاعتبار والعمل. Yang dimaukan dari mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengambil pelajaran kemudian mengaplikasikannya, mengamalkannya. Wal iqtida' bir rasul, dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa akhad al ahkam minha, dan mengambil darinya hukum. Ini yang dimaukan. Karena hayatahu kullaha khairun, karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah kebaikan. Wa kullaha ilmun, wa kullaha amalun salih. Semuanya ilmu dan semuanya adalah amal saleh. Kullaha jihadun wa kullaha da'watun wa kullaha ta'lim. Semua kehidupan Nabi adalah jihad, dakwah dan ta'lim dari yang berupa ilmu agama. Berkata Syekh Shalih, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Hayatu sallallahu alaihi wasallam fa'idatun bil khairil 'azim min jami'in nawahi. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipenuhi dengan kebaikan yang luar biasa dari segala macam sisi. Jadi kehidupan Nabi seluruhnya adalah pedoman bagi kita. Pedoman bagi kita yang asasnya adalah sebab diutusnya beliau. Itu apa? Mendakwahkan la ilaha illallah. Kullah ibadah, semuanya adalah ibadah. Fa'alaina an na'tani bi sirati. Sudah wajib bagi kita untuk memperhatikan sirah beliau. Qala wa syekhu, dan penulis di sini akhadha minna sittata mawadi'a muhimmah, mengambil 6 pelajaran penting saja. Wal baqiyatu mawjudatun fi sirati. Sisanya lihat sendiri, rujuk kembali. Ada seperti misalnya Sirah Nabawiyah karya ya Safiur Rahman Mubarakfuri, itu bagus untuk kita pelajari. Ya, dan alhamdulillah sudah diterjemahkan banyak pustaka-pustaka Azam, Kausar, Anda enggak tahu lagi yang lainnya. Namun banyak yang menerjemahkan ini. Nah, agak tebal. Tapi ada ringkasannya juga, Anda enggak tahu dari terjemahan atau belum ringkasannya. Artinya buku yang tebal itu ya diringkas juga oleh penulisnya. Jadi kecil. Itu semua buat kita. Udah tebal, diringkas, lah juga dibaca, subhanallah. Gitu kan? Udah diringkas, sekarang diambil intisarinya 6, nggak mau juga belajar gitu. Ini cuma 6. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk istiqamah. Nah, ini sebagai rangsangan sebenarnya untuk kita belajar. Kata beliau yaqul qala lakin hadhihi al-mawadi' tata'allaqu bil aqidah. Dan 6 perkara ini kaitannya dengan perkara akidah. Dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya terkait dengan akidah pada asalnya. Hatta Al-Qur'an, sekalipun Quran seluruhnya itu tentang tauhid. Ya, ini sering kita sampaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Quran seluruhnya tauhid. Ya, kenapa? Karena isinya itu cuma 3. Perintah mentauhidkan Allah dan larangan dari menyekutukannya. Ya. Kemudian al-jaza, balasan untuk orang yang menerima tauhid dan hukuman untuk orang yang menentangnya di dunia dan di akhirat, kisah para nabi dengan kaumnya. Dan tentang surga dan neraka, ini semua adalah jaza tauhid dan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Dan yang ketiga adalah ahkam. Ini konsekuensi tauhid, perintah salat, puasa, zakat, larangan dari zina, riba, dan yang lain sebagainya. Sehingga seluruh Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya berbicara tentang tauhid. Seperti itu. Karena Quran seluruhnya tauhid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mufassir, menerangkan akan makna Quran hakata. Maka begitu juga sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya itu juga tentang dakwah kepada al-aqidah. Cuma diambil di sini 6 poin. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Hada al-maqsud min dirasati sirah." Inilah maksud yang dimaukan dari kita mempelajari sirah. Annaka tafham dinal anbiya.
Yaitu bahwa Anda bisa memahami agama para nabi. Itu tujuannya kita harus ngerti ya, dari belajar sirah itu apa sasarannya, yaitu memahami ajarannya dan agama yang dibawa oleh para nabi. Tafhamut tauhid litattabi'ahu, yaitu kalian memahami tauhid untuk kalian bisa mengikutinya. Wa tafhamas syirk min ajli an tajtanibahu, dan paham apa itu kesyirikan agar kalian bisa meninggalkannya. Jadi pegang ini poinnya, ini sasaran kita nih nanti. Ya, setiap ilmu itu ada sasarannya. Bahkan setiap tindakan orang yang berakal itu punya tujuan. Jadi apa tujuan kita mempelajari surah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Adalah mengerti apa sih ajaran yang dibawa oleh beliau. Kenapa sih ajaran yang diperangi oleh beliau alaihi salatu wassalam? Sehingga kita ngerti apa itu Islam yang kita pegang. Fala yakfi anna al-insan ya'rifu al-haqq faqat. Karena tidak cukup seorang hanya mengenal kebenaran saja, bal la budda an ya'rifa al-haqq wa ya'rifu al-batil. Bahkan dia harus mengerti apa itu kebenaran dan juga tahu kebatilan. Ya'rifu al-haqq min ajli an ya'mala bih. Dia mengenal al-haqq, tujuannya untuk dia amalkan, wa ya'rifu al-batil min ajli an yajtanibah. Dan dia tahu kebatilan untuk dia hindari. Li'annahu idza lam ya'rif al-batil waqa'a fihi wa huwa la yadri. Karena kalau dia nggak tahu kebatilan, dia akan terjatuh ke dalam kebatilan itu dalam kondisi dia tidak menyadarinya. Berkata Syekh, qala lakinnaka idza darasta at-tariq fa'arafta ma fihi min al-masalik wa ma fihi min al-akhtar fa innaka takunu ala bayyinah. Kalau kalian sudah pelajari dulu jalan itu, kata beliau, maka kalian pun akan mengetahui apa saja bahaya yang mungkin menghadang, sehingga kalian meniti jalan tersebut di atas ilmu. Tatajannabul mahalik allati fit tariq, sehingga kalian bisa menghindar dari penghalang-penghalang dan gangguan-gangguan yang ada di jalan tersebut. Itu kalau dalam perkara yang sifatnya hissiyah, kata Syekh. Kita belum tahu nih jalannya. Ya. Hari gelap. Ya. Kemudian daerahnya juga asing. Nah, kita akan cari tahu dulu. Ya, kira-kira ada apa aja di jalan itu. Agar kita bisa menghindar. Itu jalan yang sifatnya hissi. Yang benar-benar bisa dilalui. Ya. Itu bukan jalan yang sifatnya abstrak. Wa kadzalika fil umuril aqdiyah. Maka bagaimana dengan perkara yang sifatnya abstrak seperti perkara akidah? Kata Syekh, qala hadza min babil aula, tentu ini lebih penting lagi. Ya, fala budda an ta'rifal batil, sehingga kalian harus mengetahui apa itu kebatilan, ta'rifal syirk, mengenali apa itu kesyirikan, wa ma hiya anwa'uhu, dan apa aja macamnya, wa ma hiya asbabuhu, dan apa saja sebabnya, wa ma hiya al-wasa'il allati tusilu ilaihi hatta tatajannadaha, dan apa saja sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan itu agar kalian bisa menghindar darinya. Ini penting untuk kita jadikan i'tibar pelajaran sebelum kita mempelajari kasus demi kasus yang dibahas oleh Syekh dalam kitab ini. Berkata beliau, yaqul qala la'alla Allah, ini perkataan Syekh Muhammad, semoga Allah, katanya, an yafhamaka dinal anbiya, menjadikanmu paham ajaran para nabi. Ini sering kita dapati istilah-istilah seperti ini dalam kitab Syekh. Kenapa? Karena yang dihadapi oleh Syekh itu bukan kafir asli. Ini perlu kita pahami betul-betul. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tampil di tengah-tengah umat sehingga dia menyandang gelar mujaddid, itu bukan karena lawan dakwahnya itu orang kafir asli, melainkan mereka adalah orang-orang murtadun. Ini poin yang harus kita betul-betul pahami dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari orang-orang yang mengaku Muslim.
Dari orang yang mengaku muslim. Apa pasal mereka terjatuh kepada kesyirikan? Enggak paham ajaran para nabi. Itu masalahnya. Tidak memahami ajaran para nabi. Nah, maka di antara upaya beliau adalah kitab ini. Menjelaskan tentang kitab Muawiyah. Tujuannya apa? La'alla Allah an yafhamaka dinal anbiya. Agar kamu bisa memahami ajaran para nabi. Litattabi'ahu, untuk kamu bisa mengikutinya. Wa dinal musyrikina litatfukahu, dan agamanya orang-orang musyrik untuk kalian bisa meninggalkannya. Jadi perlu mengetahui al-haq, samping itu juga perlu mengetahui apa? Al-batil. Ya. Bahkan di antara metode ulama dalam menjelaskan sesuatu adalah dengan menjelaskan lawannya. Ya, terkadang menjelaskan tauhid dengan menjelaskan definisi tauhid. Terkadang definisi tauhid itu diberikan dengan menjelaskan definisi syirik. Sehingga tampaklah garis pembeda apa itu tauhid dan apa itu syirik. Berkata beliau yaqul qala fa inna aktsara man yadda'i din, karena mayoritas orang yang mengaku beragama. Dari sini kita tahu bahwa yang dimaksud oleh syekh apakah orang-orang yang beragama Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, atau mereka yang beragama Islam. Ya. Yang mengaku Muslim itu istilah yang paling tepat. Ya. Karena nggak ada Muslim musyrik, itu nggak ada. Ya. Muslim kafir itu nggak ada. Nggak ada definisi. Karena kapan ada Islam, maka kesyirikan pergi. Maka kapan ada kesyirikan, Islamnya pergi. Ya. Istilah yang tepat adalah apa? Ya. Orang-orang yang mengaku Muslim, mengklaim dirinya Muslim, kemudian melakukan berbagai macam kesyirikan. Nah, ini dimaksud oleh Syekh. Faina aktsara man yadda'i din, karena mayoritas orang yang mengaku beragama. Di sini kita pahami bahwa yang dimaksud oleh Syekh bukan sekedar orang yang mengaku Muslim, namun ulamanya. Karena yang mengklaim beragama ya adalah ulamanya. Ya. Dan istilah-istilah seperti ini banyak kita dapati dalam risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa yadda'i annahu minal muwahhidin, dan mengklaim bahwa dirinya adalah muwahhid, la yafhamu sunnata kama yanbaghi. Kebanyakan mereka tidak memahami sunnah. Mereka memahami bahwa jenggot itu sunnah. Apa yang dimaksud tidak memahami bahwa mengangkat kaki di atas kaki sunnah, atau yang dimaksud dengan sunnah ini adalah tauhid. Yang ketiga yaitu at-tauhid. Jadi yang dimaksud, karena sungguhnya mayoritas orang yang mengaku beragama dan mengaku bahwa dirinya ahli tauhid, dia tidak paham sunnah, maksudnya tidak paham tauhid. Di sini kita ketahui bahwa sunnah itu yang menjadi asas adalah tauhid kita. Kalau masalah jenggot, Nabi SAW mengatakan khaliful Yahud, selisih Yahudi, ya, selisih dalam hal penampilan, tapi yang menjadi asas dari dakwah Nabi semenjak di Mekah, kemudian ke Madinah hingga Mekah, akhirnya ya jatuh ke pangkuan muslimin, semua itu adalah tauhidnya. Jadi sunnah yang paling besar harus kita pahami ini, itu tauhid. Ya. Bahkan itulah hayatu Nabi kita Muhammad SAW, kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dan lucunya justru kita menghidupkan sunnah-sunnah, ya, seperti misalnya dalam hal penampilan, namun justru melupakan sunnah yang paling utama, yang paling agung, yaitu apa? Tauhidnya. Karena aktsara man yadda'i din, karena mayoritas orang yang mengaku beragama dan mengklaim bahwa dirinya ahli tauhid, mereka tidak paham sunnah sebagaimana mestinya. Berkata Syekh Saleh, qala al-musyrikuna yataqarrabuna ila Allah bisyirk, yadhunnuna annahu khairun, li'annahum la ya'rifuna syirk, fasaru yataqarrabuna bi ila Allah. Orang-orang musyrik, ini perkataan Syekh Saleh,
Dimaksud dengan orang musyrik di sini Syekh enggak sedang bicara tentang orang-orang musyrik di zaman Nabi. Enggak. Yang dimaksud adalah mayoritas orang yang mengaku muslim sekarang. Tapi nanti kita akan ketahui dari indikatornya bahwa itu yang dimaksud oleh Syekh di sini. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan kesyirikan. Yazunnun, di saat mereka menyangka bahwa itu kebaikan. Mayoritas mereka melakukan kesyirikan itu di atas sangkaan bahwa itu adalah kebaikan. Artinya dalam sangkaan, dan sangkaan itu apa? Bukan ilmu. Artinya dalam kondisi mereka gelap, nggak tahu. Artinya mereka juhala, orang-orang jahil dalam perbuatannya itu. Li'annahum la ya'rifuna syirk. Kenapa begitu? Karena mereka tidak mengetahui kesyirikan. Fasaru yataqarrabuna bi ila Allah. Sehingga jadilah mereka mendekatkan dirinya kepada Allah dengan kesyirikan. Wa yadbahuna lil awliya was salihin. Mereka menyembelih untuk para wali dan orang-orang saleh. Wa yatabarrakuna bi quburihim, dan mengambil keberkahan melalui kuburan-kuburan mereka. Wa yastaghithuna bihim, dan minta keselamatan melalui mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan nahnu na'lam annahum laisa lahum minal amri syai'. Kami mengetahui bahwa mereka ini tidak memiliki sedikit pun kekuasaan, wa annahum la yanfa'un wa la yadurrun, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memudaratkan, lakin hum salihun, tapi mereka adalah orang-orang saleh. Nuridu minhum ayyatawassatu lana indallah, dan kami inginkan dari orang-orang saleh tersebut agar mereka menjadi perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan, Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hadha huwa waqi'u ghalibin nasil yaum, dan inilah realita mayoritas orang-orang di zaman sekarang ini. Jadi kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, kebanyakan orang yang mengaku beragama, kebanyakan orang yang mengaku ahli tauhid, seperti yang dikatakan oleh Syekh, yaitu tidak memahami at-tauhid sebagaimana mestinya. Dan hal ini bukan syai' gharib, bukan suatu hal yang mustahil. Kalau seperti misalnya Nabi Allah Musa saja, beliau perlu diingatkan akan keutamaan tauhid dalam sebuah hadis, betul? Disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam kitab tauhid. Ketika dia bilang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Musa, "Alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bih." Ajari aku sesuatu yang dengannya aku mengingatmu dan dengannya aku menyuruh engkau ya Allah. Kemudian Allah mengajari Musa untuk mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Musa minta satu hal yang lain. Kata Musa, sebagaimana disebutkan dalam hadis, kullu ibadika yaquluna hada. Semua hamba mengucapkan ucapan ini. Kalau dia ingin sesuatu yang lain. Kalau Allah Azza wa Jalla mengingatkan Musa akan keutamaan la ilaha illallah. Kata Allah Ta'ala, ya Musa, law anna samawati sab'a wal aradina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Kalau bumi yang 7 lapis dan langit yang 7 lapis diletakkan oleh Allah di satu anak timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan di anak timbangan yang lain yang berat, itu adalah anak timbangan yang berisikan kalimat la ilaha illallah. Maka begitu pula kisah Batu Anwar setelah pulang dari perang Hunain, di mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berangkat ke Hunain, ada dari mereka yang baru masuk Islam. Mereka baru masuk Islam. Sebutkan di situ, wa nahnu hudatsa'u ahdin bil kufri. Kami adalah orang yang baru masuk Islam. Kemudian dikisahkan kami melewati sebuah pohon sidr. Dan dulu orang-orang musyrikin punya pohon sidr. Pohon sidr itu adalah tempat untuk mereka menggantungkan senjata. Kemudian kami minta kepada Nabi untuk dibuatkan tempat untuk menggantungkan senjata yang sama dengan orang musyrikin yang disebut dengan Batu Anwar. Belum mengerti dengan benar apa makna at-tauhid.
Namun disebutkan di sana alasannya apa? Baru masuk Islam. Seperti itu. Ya. Yaitu fi ahdi nubuwah, itu di zaman Nabi masih ada. Maka bagaimana dengan zaman ya 1400 tahun kemudian, itu di zaman kita sekarang. Ya. Yaitu di zaman fasal jahal, ya, kejahilan merebak, ya, wa qillatul ulama, dan sedikitnya ulama, wa dha'ful himam, dan kurangnya semangat dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada. Kemudian beliau masuk kepada ya peristiwa yang pertama. Qala al-mawdi'ul awwal, yang pertama adalah qissatu nuzulil wahyi, kisah turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi anna awwala ayatin arsalahu Allah biha. Pada kisah itu kita dapati bahwa ayat yang pertama kali ya Allah utus Nabi kita dengannya adalah firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Muddatsir. Yaitu firman yang berbunyi, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ini 7 ayat dari surat Al-Muddatsir. Bagaimana dengan ya firman Allah Subhanahu wa taala Iqra. Ya, ini ya Allah Azza wa Jalla mengangkat nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Adapun surah Al-Muddatsir dengannya Allah mengangkat nabi kita sebagai rasul. Dan ma'ruf kisahnya ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah hamba yang Allah Azza wa Jalla jaga. Dijaga. Bahkan jauh sebelum kelahirannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala persiapkan semua ya untuk kemaslahatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti misalnya kisahnya ya Abdul Muttalib. Ya, anak dari Hashim. Ya, yang menikah dari seorang wanita yang bernama siapa? Salma di Yatsrib. Hashim ini kakeknya siapa? Nabi kita Muhammad. Bapaknya Abdul Muttalib. Betul? Ya. Bagaimana kebiasaan orang Arab adalah rihlatus syita ya, was-saif. Ya, pergi di waktu syita dan saif untuk berdagang. Ya, begitu juga Hashim pergi ke mana? Ke Syam. Berangkat ke Syam lewat Yatsrib. Ya. Dagang mampir di Yatsrib. Ya, ketemu perempuan namanya Salma, dinikahi. Ya, nikah sebentar. Ya, kemudian hamil, ditinggal pergi untuk melanjutkan berdagang, ternyata meninggal. Ya. Dan Salma ini akhirnya punya anak. Dialah yang disebut dengan Syaibah. Yang nantinya menjadi siapa? Kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, beliau bukan hijrah kepada siapa-siapa, bukan hijrah kepada orang lain, tapi hijrah kepada keluarganya sendiri, kampung dari jalur siapa? Dari jalur kakeknya, dari jalurnya Salma. Ya, istrinya siapa? Hashim tadi. Ini adalah persiapan. Ya, bagian dari apa yang Allah Azza wa Jalla siapkan untuk kemenangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu juga Allah Azza wa Jalla jauhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang dilakukan orang-orang musyrikin. Ya, beribadah kepada berhala, minum khamar, ya. Dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Dan dahulu beliau alaihi salatu wasallam suka ya tahannas. Apa ya tahannas? Itu menyendiri. Ya, menyendiri, ya, menjauhi perbuatan-perbuatan kaumnya. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di atas ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di atas fitrah. Ya, itu lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya datang ya malaikat Jibril. Yang pertama kalinya. Kemudian diturunkanlah firman Allah yang pertama, yaitu apa?
surat Al-Alaq. Ya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra." Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? "Ma ana biqari." Bisa baca. Fadammahu Jibril, dipeluk. Ya, disuruh lagi Iqra. Ya, dilepas. Disuruh lagi Iqra. "Ma ana biqari." Aku enggak bisa baca. Peluk lagi. Ya, kemudian dilepas. Kemudian disuruh lagi Iqra. Ya. "Ma ana biqari." Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baca 5 ayat dari surat Al-Alaq. Pulang dari situ, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam laporan, ya, kepada siapa? Istrinya, yaitu Khadijah bintul Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kemudian dibawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui siapa? Waraqah. Ya, sepupunya siapa? Sepupunya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, dan Waraqah ini adalah rajulun tanassara fil jahiliyah. Di masa jahiliyah dia termasuk orang yang masih berada di atas agamanya siapa? Isa alaihissalam. Ya, wa kana yaqra al-kitab. Dan dia termasuk orang yang membaca Alkitab, kitab sucinya orang-orang Nasara. Dan dia dapati ya, tanda akan datangnya seorang nabi. Ya, mendengar laporan dari ya, sepupunya itu Khadijah, maka Waraqah tahu bahwa ini calon nabi. Ya, ini adalah calon nabi. Dan di antara firman Allah Azza wa Jalla yang turun ketika itu adalah 7 ayat dari surat Al-Mudaththir. Ya. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggigil, maka ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, "Dassiruni." Ya, selimuti aku. Ya. Datang kepadanya Jibril untuk yang kedua kali. Mengatakan, "Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir." Orang yang berselimut, bangun. Ya, fa'anzir, berilah peringatan. Peringatan dari apa? Dari kesyirikan. Ya. Anzirhum 'anil syirk. Disebutin dalam surah Al-Asr ya. Ya, qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Rabbmu agungkanlah, kabbirhu bit tauhid. Agungkanlah dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah, maksudnya amalanmu bersihkanlah dari apa? Kesyirikan. Wa rujza fahjur. Ar-rujz adalah al-asnam, berhala. Fahjur artinya jauhi, tinggalkan. Wala tamnun tastakthir, dan jangan kalian memberi untuk mendapatkan lebih. Wa li rabbika fasbir, dan di jalan Rabbmu maka hendaknya kamu bersabar. Ini kisah turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ayat yang pertama kali turun adalah 7 ayat dari surat Al-Mudaththir. Apa ya hikmah di balik kisah ini yang terkait dengan tauhid? Berkata beliau, qala fa idza fahimta, kata Syekh Muhammad, kalau kalian paham annahum yaf'aluna asya'a katsirah, bahwa sebenarnya orang-orang musyrikin mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan keburukan. Ya, sebelum diutusnya Nabi SAW, itu kebiasaannya musyrikin. Ya, mereka melakukan keburukan-keburukan yang banyak. Ya'rifuna annaha minadh dhulm wal udwan. Yang mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu kejelekan. Artinya mereka melakukan kejelekan di atas kesadaran bahwa itu jelek. Paham ya? Tapi orang-orang sekarang melakukan zina, tahu bahwa zina ini buruk gitu. Minum khamar ini buruk. Membunuh, tahu mereka bahwa membunuh ini buruk. Misal zina, seperti misalnya zina dan yang lainnya. Ya. Bahkan di mereka itu dikenal suatu amalan yang lebih buruk. Yang mungkin nggak ada di kita. Ya, yaitu menikahi bekas istri bapaknya. Jadi kalau bapaknya itu punya istri, ya, dan dia punya anak, ya, istrinya ini bisa diwarisin buat anak ini. Ya, tapi anak dari lain ibu. Ya. Seperti itu. Enggak ada di zaman kita. Mungkin. Ya. Artinya manusia yang fitrahnya bersih ya tanazzahun. Rasa risih dengan yang seperti ini. Namun itu ada di zaman tersebut. Ya. Begitu juga membunuh anak-anak, wa'dul banat. Ya, kalau wa idza busyra adum bil unta. Kalau salah seorang dari mereka dikasih anak perempuan. Ya.
wajahnya pun memerah dan merasa malu, menanggung malu, dikubur. Ya, dikubur anak. Ya. Artinya mereka melakukan berbagai macam kejelekan, keburukan, kerusakan, dan mereka sadar bahwa itu kerusakan. Qala wa arafta annahum yaf'aluna syai'an min al-ibadah. Tapi di samping itu, di samping keburukan itu, ini Syekh ingin mengungkapkan realitanya. Jadi kita paham masyarakat seperti apa yang Nabi kita diutus kepada mereka. Bahwa masyarakat ini masyarakat yang rusak multidimensi, bisa dibilang begitu kalau kata orang sekarang gitu ya. Tapi di samping itu, mereka bukan yang nggak kenal ibadah. Mereka juga kenal ibadah itu. Yaf'aluna syai'an min al-ibadah, mengerjakan beberapa macam ibadah yataqarrabuna biha ila Allah. Dengan ibadah itu mereka mendekatkan diri kepada Allah. Artinya mereka kenal Allah. Jangan dalam benak kita orang musyrikin, Quraisy, orang kafir, Quraisy itu seperti kandang pasar, ya, seperti ya gerombolan perompak, gitu kan, yang nggak kenal sholat, nggak kenal puasa, nggak kenal air wudhu, mukanya kusam lah, ya. Mereka melakukan kejelekan-kejelekan, namun di samping itu mereka mengerjakan ibadah-ibadah yang dengannya mereka mendekatkan dirinya kepada Allah Taala. Maka mereka kenal Allah, mengenal rububiyah Allah, mengenal bahwa Allah berhak diibadahi. Cuma masalahnya mereka nggak meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi. Nah, ketika mereka diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah dan mereka paham apa maksud dari ajakan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka bilang apa? Aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ajaib. Apakah Allah itu harus satu? Ini ajakan yang ajaib. Apakah yang diibadahi harus satu saja? Ini adalah ajakan yang ajaib, kata mereka. Artinya masyarakat ketika itu terdapat kerusakan, di samping itu mereka mengerjakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Disebutkan di antara contoh ibadah yang mereka lakukan, mislul haji wal umrah, seperti haji dan seperti juga halnya umrah, wassadaqatu 'alal masakin wal ihsan ilaihim wa ghairi dzalik. Dan juga seperti bersedekah untuk orang miskin, berbuat baik kepada mereka dan yang lain sebagainya dari kebaikan-kebaikan yang ada di tengah-tengah mereka. Artinya mereka mengenal nilai-nilai kebaikan dan berpegang dengannya dan memuji orang-orang dan menghargai orang-orang yang berpegang dengan nilai-nilai kebaikan itu. Gitu ya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam laporan kepada Khadijah, ya, dan merasa bahwa dirinya apa? Nabi ketika itu merasa dirinya apa? Gila. Ya. Dia merasa bahwa dirinya gila. Tapi apa kata Khadijah? Wallahi ma akhzakallahu abadan. Demi Allah, Allah enggak akan menghinakanmu. Ya. Artinya enggak mungkin kamu itu gila. Sedangkan kamu adalah orang yang demikian. Disebutkan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ini sebelum datangnya Islam, artinya mereka mengenal nilai-nilai kemuliaan itu. Bahwa kamu adalah orang yang memuliakan tamu, membantu orang miskin, mendamaikan orang yang bertikai, ya, orang yang amanah, orang yang jujur. Apa poinnya? Poinnya bahwa orang musyrikin sebelum datang Islam mengenal nilai-nilai kebaikan itu, memahami nilai kebaikan itu, memujinya dan menyanjung orang-orang yang berpegang dengannya. Ya, di samping kerusakan yang ada di mereka, zina dan lain sebagainya. Ya. Kemudian beliau berkata, qala wa ajjalluha indahum asyirk. Dan ibadah yang paling agung di mereka, jadi mereka ada ibadah umrah, ada ibadah haji, ya, ada sedekah kepada fakir miskin, mendamaikan orang yang bertikai, membela orang yang dizalimi, kita hilful fudul. Ya, sebelum datangnya Islam. Hilful fudul tahu ya? Dalam sirah itu sebelum datangnya Islam. Ya. Ada seorang dari luar Mekah, ya, dizalimi dalam jual beli, dalam perdagangan. Ya. Sehingga akhirnya ta'aqadu, orang-orang Quraisy itu, ya, mereka sepakat, ya, untuk membela siapa saja yang dizalimi di Mekah, untuk dikembalikan haknya. Lihat akhlak mereka. Jadi kenal mereka juga syaja'ah, ya, bersedekah, kisah latta. Jadi antara maknanya apa? Orang saleh yang harus sawit, ya, mengaduk gandum dengan apa? Dengan daging, kemudian dibagikan gratisan pada jamaah haji. Tiga itu. Ya, mereka mengenal tawaf,
mengenal i'tikaf. Orang yang udah kenal ibadah. Masyarakat kita itu orang yang udah kenal ibadah di samping kerusakan yang ada di tengah-tengah mereka. Dan ibadah yang paling agung, yang paling tinggi, top levelnya itu adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Jadi kesyirikan ini dari jenis maksiat atau dari jenis ibadah di mereka? Jenis ibadah. Ini poin. Ya. Fawa ajallu ma yataqarrabuna bihi ila Allah Ta'ala indahum. Kesyirikan inilah yang paling agung yang dengannya mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi kesyirikan dari jenis ibadah bahkan top levelnya. Ibadah yang paling utama. Ya, di samping ibadah sedekah, ya, bantu fakir miskin, haji, umrah, i'tikaf, ya, dan yang lain sebagainya. Ada yang paling utama, yang paling mereka pegang, ya, sebagai ajaran yang paling sakral, itu apa? Kesyirikan. Nah, sekarang kayak mana kesyirikannya? Annahum qalu, yaitu bahwasanya mereka qala kama zakarallahu wa annahum annahum qalu. Seperti yang Allah Ta'ala ceritakan tentang mereka, bahwasanya mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kesyirikannya cuma dari jenis ini. Ya, kami tidak beribadah kepada mereka ini orang-orang saleh ini, melainkan agar orang saleh ini mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hanya gara-gara itu. Itulah yang disebut dengan yang Allah sebut sebagai kesyirikan, yaitu beribadah kepada selain Allah di samping Allah dengan asumsi bahwa selain Allah itu perantara. Mereka nggak meyakini bahwa pencipta itu selain Allah, memberi rezeki itu selain Allah, menghidupkan mematikan itu selain Allah. Enggak. Dalam hal itu mereka muwahhidun, mentauhidkan Allah, beriman hanya Allah yang menciptakan, memiliki, mengatur dan lain sebagainya. Bahkan mereka ibadah juga kepada Allah. Sudah ibadah kepada Allah. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla kisahkan dalam Al-Quran. Faiza rakibu fil fulki da'awullah. Mereka sudah ibadah kepada Allah. Kalau mereka naik ke laut, naik ke bahtera, mereka menyuruh Allah saja. Sudah ibadah kepada Allah. Ini poin juga. Jadi masyarakat yang Nabi kita diutus kepadanya itu masyarakat yang sudah kenal Allah, bahkan sudah beribadah kepada Allah. Namun di samping itu mereka ibadah kepada selain Allah. Kenapa ibadah kepada selain Allah? Apakah selain Allah itu menciptakan, memiliki, mengatur? Tidak. Melainkan selain Allah itu, ya, mereka yakini sebagai perantara, ya, yang bisa memperantarai antara mereka dengan Allah Ta'ala. Hanya itu. Itulah top level ibadah mereka. Ya, itulah yang Allah Azza wa Jalla sebut sebagai kesyirikan. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maka Allah katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, apa kalian ingin beritahukan kepada Allah sesuatu yang Allah saja enggak tahu? Bahwa Dia punya, ya, perantara dalam ibadah kepadanya, tidak di langit dan tidak pula di bumi. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Sebut sebagai persekutuan. Intinya apa? Ya, intinya adalah bahwa, ya, kesyirikan ini adalah dari jenis ibadah. Bahkan ibadah yang paling tinggi. Surahnya, gambarannya, bingkainya kesyirikan begini. Ini beberapa poin kalau kita mau simpulkan. Ya. Nah, darinya kita mengerti bingkai masyarakat, ya, musyrikin ketika itu. Ya. Dan kesyirikan apa yang diperangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yaquluna, dan mereka berkata juga, ulai syufa'auna indallah. Mereka mengatakan bahwa orang-orang saleh ini, ya, yang kami ibadahi selain Allah ini, mereka itu cuma syufa'a. Cuma apa? Para pemberi syafaat. Maksudnya apa? Wusata, perantara-perantara bagi kami di sisi Allah Ta'ala. Ini dua ayat. Ini harus kita hafal sebenarnya ini. Ini pedoman dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Itu Yunus ayat 3, Az-Zumar ayat 18. Ya. Kesimpulannya apa? Yunus ayat 3, Az-Zumar ayat 3, Yunus ayat 18. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa dinul musyrikin, ajaran musyrikin adalah beribadah kepada selain Allah di atas asumsi bahwa mereka cuma sebagai perantara. Nah, tambahin satu ayat lagi, surat Al-A'raf ayat 30. Apa kata Allah? Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman,
innahum ittakhadhu syayatin awliya. Ya, surat Al-A'raf ayat 30. Tambahin satu ayat lagi. Itu surat Al-A'raf ayat 30. Di samping dua ayat tadi. Ya, biar menjadi sempurna pemahaman kita. Apa kata Allah dalam Al-A'raf ayat 30? Innahum ittakhadhu syayatin awliya. Apa yang mereka lakukan ini, beribadah kepada selain Allah yang di atas asumsi bahwa selain Allah ini sebagai perantara, kata Allah, mereka itu orang-orang musyrikin itu mengambil setan. Ya, mengambil setan-setan itu sebagai penolong-penolongnya. Itu mereka melakukan kesyirikan itu. Ya. Mereka pada hakikatnya menjadikan setan sebagai penolongnya selain Allah Ta'ala. Wa yahsabun, dan mereka menyangka annahum muhtadun, bahwa mereka mendapat petunjuk. Jadi mereka lakukan itu. Syirikan yang mereka lakukan itu, ya, itu mereka lakukan ya dalam kondisi mereka hanya apa? Menyangka-nyangka. Hanya dalam kondisi mereka apa? Menduga-duga bahwa mereka mendapat petunjuk. Tentunya dugaan, sangkaan itu bukan ilmu. Dan kalau nggak ada ilmu berarti yang ada apa? Kejahilan. Artinya mereka melakukan itu di atas kondisi bahwa mereka jahil. Ya. Siapa yang ngomong ayat Quran? Ya. Namun kondisi mereka jahil tidak menghalangi bahwa mereka kafirun billahi subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Nah itu dari kondisi keterangan yang terakhir ini. Ya. Kesimpulannya kita mengetahui bahwa al-musyrikun ya, melakukan kesyirikan itu dalam kondisi mereka juhala, itu juhal, bahwa mereka adalah orang-orang yang jahil ya terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya berkata Asy-Syiqala fa awwalu ma amara Allah bihi al-indaru anhu. Setelah kita ketahui bahwa ternyata kesyirikan itu dari jenis ketaatan yang paling utama, maka Allah Ta'ala yang pertama kali perintahkan nabinya agar nabinya bangun memberi peringatan darinya, itu adalah agar nabinya memperingatkan mereka justru dari kesyirikan. Jadi dari kemaksiatan atau dari ketaatan? Lihat beratnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disuruh untuk memperingatkan ya masyarakatnya bukan dari kemaksiatan yang mereka tahu itu kemaksiatan. Kejelekan yang mereka sudah tahu bahwa itu kejelekan. Tapi justru disuruh oleh Allah agar nabinya memperingatkan kaumnya dari perbuatan yang ya, dalam kamus kaumnya itu adalah ketaatan yang paling utama, top levelnya. Ini menunjukkan beratnya tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa awwalu ma amarahu Allah bihi lindaru anhu. Maka yang pertama kali Allah perintahkan nabinya untuk memperingatkan kaumnya itu adalah dari kesyirikan. Qabla linzar 'anil zina, sebelum disuruh untuk memberi peringatan dari zina. Jadi dari kesyirikan dulu sebelum zina. Wasariqa, dan dari mencuri, wa ghairihima, dan dari kemaksiatan lainnya. Jadi Nabi disuruh untuk memperingatkan kaumnya justru dari kesyirikan yang itu sebenarnya adalah ibadah dan ketaatan yang paling utama yang ya ada pada orang-orang musyrikin ketika itu. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menerangkan di sini, awwalu ma umira Rasul sallallahu alaihi wasallam bil indzar 'an syirk. Yang pertama kali Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memberi peringatan adalah dari kesyirikan. Haitsu qala Allah Ta'ala, yaitu ketika Allah berkata kepadanya warujza fahjur, dan berhala tinggalkanlah. Wadzalika qabla an yu'mar, dan itu sebelum Nabi diperintahkan bil indzar 'an zina, untuk memberi peringatan dari zina. Wa syurbil khamr, dan dari ya minum khamar, wa akli riba, dan dari makan riba. Itu belakangan. Ya. Justru yang pertama kali disuruh adalah memperingatkan kaumnya dari kesyirikan ini. Dari jenis ketaatan nih. Ya, kesyirikan dari jenis yang merupakan ketaatan. Sebelum dari perkara-perkara yang dikenali oleh orang-orang musyrikin bahwa itu adalah kemaksiatan. Qala innama hadhihi, ini semua nuhiya 'anna fi ma ba'd.
Ya, seperti zina, minum khamar, makan riba. Ya itu dilarang nanti. Bentar. Ya enggak sekarang. Walakin awwalu ma umira bihi tarkis syirik. Tapi yang pertama kali Nabi diperintahkan adalah mendakwai mereka agar meninggalkan kesyirikan. Begitu juga kata Syekh Qal. Ini perkataan Syekh Shalih Fauzan. Wa awwalu ma umiru bihi at-tauhid. Maka yang pertama kali ya manusia diperintahkan kepadanya itu adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Ini konsekuensi. Yang pertama kali dilarang darinya itu apa? Kesyirikan. Peringatin kaummu dari apa? Dari kesyirikan dulu nih yang merupakan ketaatan di tengah-tengah mereka. Dengan kata lain, disuruh untuk ngapain? Mentauhidkan Allah dulu. Ya. Itu dulu. Qabla an yu'maru bis salat. Sebelum disuruh untuk salat, waz zakat, was siyam wal hajj. Qala li anna at-tauhid wal asas. Karena tauhid itu pondasinya. Wala faidata fi salati, sehingga tidak ada gunanya salat itu, wal hajj was siyam. Begitu juga haji dan puasa. Wal amalus salihah, dan amalan-amalan saleh lainnya. Ma'a adami wujudit tauhid. Sedangkan tauhidnya belum punya. Bahkan nanti antum akan dapati pada poin yang kedua, kalau nggak salah, ya. Poin yang pertama, ya, nanti akan dapat. Ya, perkara apa? Diwajibkannya salat itu pada tahun 10 kenabian. Ya. Sebelum beliau alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. 10 tahun ngapain aja? Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, di ajli ta'sis tauhid. Dalam rangka menanamkan fondasi tauhid, karena kalau ketika itu sudah disuruh salat sedangkan tauhid belum tertanam, maka salat tidak ada gunanya. Maka salat tidak ada gunanya. Selanjutnya berkata beliau, ini pada ngantor kan? Libur ya? Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, qala wa 'arafta anna minhum man ta'allaqa 'ala al-asnam wa minhum man ta'allaqa 'ala al-malaikah wa 'ala al-awliya min bani Adam wa yaquluna ma nuridu minhum illa syafa'atahum. Dan kalian telah mengetahui, kata Syekh, bahwa sebenarnya orang-orang musyrikin itu di antara mereka ada yang bergantungnya kepada berhala. Ya. Itu orang soleh yang mereka buat patungnya. Ya. Ini dikenal ada patung Kalelata, ada Uzza itu pohon, ya, Manat itu batu. Ya. Ada Hubal, sampai 350 berhala yang ada di dalam perut Ka'bah itu. Itu cuma yang ada di perut Ka'bah, belum yang ada di sekitarnya. Belum ada di sekitaran Mekah, bahkan setiap rumah punya berhala sendiri-sendiri. Ya, kayak kalau di zaman kita ini seperti orang cari barang antik. Ya. Dia lihat tuannya, ya. Di rumahnya. Kemudian dia hunting lagi, dapat yang baru, yang mana itu cari. Seperti itu. Seperti itu mereka lakukan ketika itu. Ya. Artinya mereka beragam. Ada yang bergantung kepada berhala, ada yang bergantung kepada malaikat, ada yang bergantung kepada para wali. Ya. Dari Bani Adam. Dan itu semua mereka lakukan, kata Syekh, wa yaqulun, ya, di atas argumen mereka, alasan mereka, manuridu minhum illa syafa'atahum. Ini cuman ya, memberi syafaat. Ini cuman perantara. Bukan dia yang ngasih rezeki, bukan dia menghidupkan, bukan dia yang mematikan. Lihat. Ini cuman apa? Pemberi perantara. Haula syufa'auna. Mereka ini cuman perantara antara kami dengan Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah, ya, dengan sedekat-dekatnya. Artinya mungkin seorang akan melihat ini kan ringan gitu kan. Mungkin ada orang beranggap begitu. Karena mereka masih meyakini, mereka masih tahu kata orang-orang sekarang bahwa Allah sebagai satu-satunya pencipta. Kok dikafirin? Ada. Orang yang mengetahui ya Allah satu-satunya pencipta, musyrikun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tahu bahwa Allah satu-satunya pencipta. Namun kondisi itu tidak menjadikan mereka muslim. Alaysa kadzalik?
Ya, dalam qawaidul arba. Keyakinan tentang rububiyah itu bukan modal yang cukup untuk menjadikan seorang apa? Muslim. Tapi sekarang kita dengar dari orang-orang, ya, ada yang berargumen seperti itu. Ya. Ini kan cuma perantara. Kita kan cuma mengharap syafaatnya. Kami juga tahu bahwa hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Ya Allah, apa yang ente ucapin itu agamanya Abu Jahal. Seperti itu harus kita tahu dan nggak boleh ragu terhadap masalah-masalah yang demikian. Betul nggak? Seperti itu. Wa ma'a hadza, kendati begitu, kata Syekh qala bada'a bil indari anhu. Nabi memulai memberikan peringatan kepada kaumnya justru dari kesyirikan. Fi awal ayatin arsalahu Allah biha. Bagaimana yang terdapat pada ayat yang pertama yang dengannya Allah utus dia dengannya. Yaitu surat Al-Muddatsir tadi ayat pertama sampai ayat ke-7. Qala fa in ahkamta hadhihi al-mas'alata fa ya bushraq. Kalau kalian benar memahami masalah ini, sungguh alangkah bagusnya. Sungguh alangkah beruntungnya. Di sini ada banyak poin tentangnya. Ya, bahwa Nabi SAW diutus di tengah-tengah kaum. Yang pertama, bahwa kaum itu sudah mengenal Allah, sudah beribadah kepada Allah. Dua, mengenal Allah, tahu siapa Allah. Satu-satunya pencipta milik pengatur, sudah beribadah kepada Allah, walaupun di saat terjepit saja. Bagaimana Allah firmankan tadi? Ya, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu-d-din. Kemudian gabungin dengan surat apa? Az-Zumar ayat 3, kemudian surat Yunus ayat 18. Bahwa mereka beribadah kepada selain Allah itu sebagai hanya semata-mata menjadikan selain Allah itu sebagai perantara. Kemudian gabungin juga surat apa? Al-A'raf ayat 30. Bahwa mereka melakukan itu dalam kondisi mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Namun kendati begitu, Allah tetap suruh nabinya pertama kali memperingatkan kaumnya dari kesyirikan. Bukan dari zina, bukan dari mencuri, bukan dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan lainnya. Dan kesyirikan dari jenis ibadah yang paling agung di tengah-tengah mereka. Maka fa'in ahkamta hadhil masalah. Apabila kalian memahami dengan betul masalah ini, fa ya bushraq, alangkah beruntungnya kamu, kata Syekh. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan menerangkan poin ini. Kata beliau, qala idza fa'inta hadhil mas'alata. Apabila kalian memahami perkara ini, anna awwala ma yu'maru bi tauhid. Bahwa yang pertama kali Nabi diperintahkan kepadanya adalah mendakwakan tauhid. Wa awwalu ma yunha anhu asy-syirk. Dan yang pertama kali Nabi diperintahkan untuk melarang darinya adalah kesyirikan. Fa innahu la fa'idata fi salahi baqil umur. Maka dari sini tahulah kita bahwa tidak ada faedah akan lurusnya perkara-perkara yang lain. Ya. Saya kenal Tuhan, saya juga udah beribadah sama Allah. Saya juga tawaf, haji, umrah. Musyrikun juga haji, umrah. Itu dong. Jawabnya kan? La faidata, enggak ada gunanya. Salahi baqil umur, akan lurusnya perkara-perkara yang lainnya ma'a fasadil akidah. Tapi akidahnya rusak. Ya, ente salat musyrikin juga mengerjakan apa yang ente kerjain. Ya. Ente haji umrah musyrikun dulu udah duluan mereka, udah kenal haji umrah duluan. Gitu. Ya. Seperti itu. Saya juga bantu fakir miskin, bantu anak yatim. Musyrikun udah duluan ngelakuin itu sebelum ente. Tapi nggak ada gunanya ketika mereka beribadah kepada selain Allah. Tapi kan saya beribadah kepada ini kan orang saleh, mereka cuma perantara. Begitu juga kata Abu Jahal. Itu semuanya. Ya. Ini ya poin-poin penting dalam bahasan ini. La faidata fi salahi baqil umur, enggak ada gunanya pada lurusnya urusan yang lainnya. Itu ibadah-ibadah yang lain. Ma fasadil aqidah. Ya, di samping rusaknya akidah. Hadi mas'alatun 'azimah, kata Syekh Shalih Fauzan. Ini adalah perkara yang besar. Wa matlabun 'azim, dan poin yang agung. Ya jahaluhu katsiru mimman yantasibuna ila al-islam al-yawm. Banyak orang mengaku muslim enggak tahu ini. Jahil tentang ini. Enggak paham akan hal ini. Fa idza fa'intahu fa ya busyraka bil ilmin nafi'. Nah, kalau kalian paham hal ini, alangkah beruntungnya kalian dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang menjadi asas dari ibadah kita yang lainnya. Puasa kita, salat kita, haji kita, dan yang lain sebagainya.
Tapi tanpa ini semua itu enggak dinilai sebagai ibadah oleh Allah Ta'ala. Khususan kata Syekh, kembali kepada matan. Berkata Syekh Muhammad, terlebih lagi, idza arafta anna ma ba'daha a'zam min as-salawatil khamsah. Terlebih lagi apabila kalian mengetahui bahwa tidak ada setelah tauhid yang lebih agung daripada salat yang 5 waktu. Artinya secara peringkat bahwa salat itu adalah rukun yang kedua setelah apa? Setelah tauhid. Bahwa yang paling agung setelah salat, setelah tauhid itu adalah mengerjakan salat. Walam tufrad illa fi lailatul Isra. Tapi kendati begitu enggak diwajibkan, perintahnya enggak turun kecuali pada malam Isra sanata 10 ba'da hisar Ka'ab, pada tahun ke-10 kenabian setelah Nabi SAW dan para pengikutnya dan Bani Hashim itu diboikot selama 3 tahun. Kemudian wafatlah Abu Talib. Kemudian istadda, semakin keraslah apa? Siksaan orang-orang musyrikin kepada du'afa'ul muslimin, kaum muslimin yang lemah. Akhirnya Allah Azza wa Jalla hibur nabinya. Diisra'kan nabinya untuk menerima amanah yang besar, yaitu amanah perintah salat. Nah, amanah perintah salat ini terjadi pada tahun ke-10. Pada tahun ke-10 kenabian itu sudah berlalu beberapa peristiwa-peristiwa yang besar. Pemboikotan, wafatnya Abu Talib yang membela Nabi SAW selama hidupnya. Kemudian juga sudah berlalu peristiwa hijrahnya sebagian kaum muslimin ke negeri Habasyah. Ini hijrah yang pertama. Baru tahun ke-10 datang perintah untuk mengerjakan salat. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ay laisa ba'da hadhihi al-mas'alati allati hiya at-tauhid a'zam min as-salawatil khamsah. Maksudnya tidak ada yang lebih agung lagi setelah tauhid selain salat. Bahwa salat adalah amalan yang paling agung setelah at-tauhid. Karena rukun tsani min arkanil Islam. Karena salat merupakan rukun kedua dari rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Wa ma hadza lam ya'murillahu azza wa jalla bis salatil khams illa qabailil hijrah. Tapi kendati begitu kendati agungnya salat, tingginya kadar salat, Allah belum perintahkan kepada nabinya untuk salat 5 waktu kecuali menjelang hijrah. Menjelang hijrah ke mana? Ke Madinah. Seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam makatha fi Makkah 13 sanah. Nabi tinggal di Makkah 13 tahun. Lam yu'mar bis salat. Selama itu enggak ada perintah salat. Setelah diutusnya beliau alaihi salatu wassalam, beliau berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Ketika itu belum ada perintah salat. Wa innama umira bis salati qubailil hijrah fi lailatul mi'raj. Baru turun perintah salat itu menjelang hijrah pada malam Isra Mi'raj. Kata Syekh qala, "Falimana ta'akhkhara al-amru bis salat?" Terus kenapa harus tertunda perintah salat sampai tahun ke-10? Padahal ini derajat kedua yang paling agung dalam agama kita setelah apa? Setelah tauhid. Kenapa harus tertunda sampai tahun ke-10? Kata Syekh qala, min ajli an yata'assas at-tauhid. Agar tauhid itu benar-benar tertanam dengan betul. Li'annahum law sallu. Karena kalau ketika itu mereka sudah salat namun tauhid belum tertanam, ma nafa'atuhum salatum illa ma tauhid. Maka salat mereka enggak bermanfaat kecuali kalau sudah memahami tauhid. Ini poin menunjukkan akan besarnya perkara apa? At-tauhid. Salat saja yang begitu agung tidak diperintahkan kecuali pada tahun ke-10 setelah hijrah. Berkata beliau qala, "Fa idza arafta anna tilka al-umur al-kathira wal adawa al-balighah kullu dhalika 'inda hadhihi al-mas'alah." Apabila kalian telah mengetahui bahwa perkara-perkara yang banyak itu dan permusuhan yang dahsyat itu, karena kita mengetahui dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam
Bahwa para sahabatnya yang lemah itu udzib, diazab. Ada kisah siapa? Ammar. Ada kisah Bilal. Ada kisah Khabbab. Ya, Mus'ab. Ya, atau orang kaya. Juga mendapatkan intimidasi. Hatta Nabi, sekalipun Nabi, setelah wafatnya Abu Thalib, ya beliau apa? Ya dihinakan. Ya sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk hijrah. Dihinakan. Ya, yang sebelumnya ketika Abu Thalib masih ada, orang musyrikun mayat tajarrah. Enggak berani. Ya sampai menyentuh fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta hamu bil qatl. Sampai mereka pun juga apa? Ya, ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat muamarah, membuat apa? Ya, konspirasi. Karena mereka takut kalau ada yang membunuh satu orang, nanti Bani Hashim akan menuntut darahnya. Ya, sehingga adalah ketika itu satu usulan, ya, bunuhnya rame-rame. Karena kalau bunuhnya rame-rame, Bani Hashim tidak akan menuntut darahnya. Ya, sehingga mereka terpaksa untuk meminta dia. Ya, maka dikepunglah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu untuk dibunuh, tapi Allah selamatkan beliau alaihi salatu wassalam. Adawah balighah, permusuhan yang dahsyat. Semua itu karena apa? Ya, kullu dzalika inda hadhihi masalah. Semua itu gara-gara ini, perkara ini. Ya, 10 tahun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahkan pada nabinya, tanamkan kepada para sahabatnya itu apa? Yaitu at-tauhid. Itu semua, ya, siksaan itu semuanya sudah ada sebelum fardhu salat, sebelum diperintahkan salat. Sudah disiksa. Para sahabat sudah disiksa, udah diintimidasi, udah hijrah. Ya. Sebelum ada perintah salat. Jadi semua itu karena apa? At-tauhid. Kalau kalian tahu akan hal ini dengan betul, rajauta an ta'rifal masalah. Kamu sangat diharapkan bisa memahami perkara ini. Ini kisah yang pertama atau poin yang pertama dari 6 poin yang disebutkan. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mungkin ini aja. Ada pertanyaan? Baik.